Nah, ini kita lanjutkan ini. Pertanyaan dari Aryani Salam. Mbak Aryani Salam. Pak Rio, bisakah bakat itu dialihkan? Seperti warisan. Keponakan saya kayaknya punya bakat gambar, tetapi orang tuanya tidak setuju dan berusaha mengalihkan ke bakat yang lain melalui les dan lain sebagainya. Apakah efektif? Wah, moga Oke. Ini urusannya dengan dua pihak yang perlu bersepakat, ya kan? Jadi sebetulnya bukan pada bakatnya, tapi pada saluran menggunakan bakatnya. Jadi lebih pada faktor komunikasi, lebih pada faktor kesepakatan. Cuman memang catatannya, bisakah dialihkan? Bisa. Sayangnya kalau kita menggunakan ukuran kehebatannya, maka seseorang yang, sekali lagi ya, ini sangat scientific. Saya mau berikan perbandingan. Hebat itu bakat, ini bakat ya. Tangan saya ini yang satu, bakat kalikan investasi. Oke ya, itu hebat. Oke, maka kemudian kita ketemu dua pilihan. Yang pertama adalah fokus pada kehebatan. Mohon maaf, fokus pada kekuatan, fokus pada bakat kita. Semisal ada seseorang bakatnya kita kasih angka 5. Oke ya, angka 5. Angka 5. Satu orang lagi sudah punya bakat di bidang yang sama atau berbeda gitulah, terserah, di angka 8. Oke ya. Yang satu 5, yang satu 8. Maka investasi itu apa sih? Investasi itu waktu, investasi itu sumber daya, investasi itu latihan yang membuat bakat jadi hebat. Bisa ketemu pelatih, bisa jam berlatih, bisa jumlah ilmu yang dia dapatkan, bisa durasi dia latihan, frekuensi dia latihan, jumlah keringat yang dia keluarkan, itu semua investasi. Intinya proses untuk menjadi hebat. Nah, sekarang bandingkan, seseorang yang punya bakat 5, dia berinvestasi sejumlah berapa ya? Ya 4 lah, 4. 5 kali 4 berapa? 20. 20. Oke ya, kita gunakan pendekatan saintifik, hitung-hitungan, sederhana saja, matematik sehari-hari. 5 kali 4, 20. Jika kemudian, sekali lagi, jika kemudian orang dengan bakat 8, seberapa banyak investasi yang perlu dia lakukan untuk menyamai 20 itu? Ya hanya 2,5. Kalau dia kalikan 3 saja, dia melebihi 20 itu, bahkan 24. Oke ya, itulah kenapa, sekali lagi, itulah kenapa kalau kita ketemu orang, sudah ketemu bakatnya. Saya sering sekali gunakan contoh ini dan saya suka sekali gunakan contoh ini, bahkan nama bakat jadi hebat itu terinspirasi dari inisial nama beliau ya. Beliau ini ketemu bakatnya, ketemu keunggulannya dan melakukan investasi habis-habisan. Mentok sudah di level ini. Siapa orang yang saya maksud? Bakat jadi hebat inisialnya adalah B.J. Habibie. Oke ya. Sekarang teman-teman mulai nyadar kenapa judulnya B.J. Habibie. Saya sangat terinspirasi oleh beliau. B.J. Habibie itu punya bakat, anggaplah di level berapa tadi? 8 itu tadi ya. Atau 9 mungkin. Kita kasih skala 1 sampai 10 ya angka 8 aja. Tahu berapa kira-kira investasi yang beliau lakukan? Mentok udah habis-habisan. Di angka 10, bahkan mungkin di angka 100, mungkin di angka 1000. Maka kemudian coba kita bayangkan jika kita melakukan hal yang sama, kita fokus pada bakat kita fokus pada kekuatan kita, dan kemudian kita habis-habisan melakukan optimalisasi bakat dengan semua investasi yang mungkin tersedia. Ketemu teman, kita belajar dari dia. Ketemu tokoh, kita minta rekomendasi, saran dari beliau. Ketemu buku, kita pelajari ini, kira-kira buku ini bisa menginspirasi saya untuk optimalkan bakat dalam bidang apa ya. Kita dikasih kerjaan, kita gunakan itu dalam rangka apa? Membesarkan optimalisasi bakat kita. Maka kira-kira, kebayang nggak sih kira-kira jadinya seperti apa? Ya seperti B.J. Habibie itu kira-kira teman-teman. Jadi apakah bakat bisa dialihkan? Bisa. Sekali lagi bisa.
Tapi pertanyaannya adalah kita mau menjadi hebat di level apa? Apakah di level yang tadi kita mensiasati kelemahan sehingga kita mengerjakan sesuatu dengan terseok-seok, telat gitu ya, nggak lancar, atau memang kita sudah punya bakatnya, kita habis-habisan di upaya-upaya yang perlu kita lakukan terjadi agar bakat kita optimal, jadi hebat. Begitu, Pak.